Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat Zoom pada pagi ini. Jadi kita bakal diskusi buat tugas kita yang kemarin belum selesai. Emang kita sisa apa aja sih tugasnya? Itu tinggal latar belakang mah. Tapi kemarin udah pakai artikel yang kemarin kita cari. Gue juga setuju sih, semalam juga gue udah cari datanya di internet dan udah sesuai banget sama UMS. By the way, nanti siapa aja yang mau presentasi? Gue oke sih, cuman pas buka kamera jangan pakai jas lah, panas gue. Santai kali mas. Guys, bentar. Lanjut lagi guys. Nal, lu kenapa mukanya berubah gitu? Ini lu oke nggak? Kesel banget deh. Masa Ziknya ngasih aku kenapa gitu? Serius? Dia bilang gue cantik, terus dia susah fokus. Kayak, lu sadar gak sih itu ganggu banget? Padahal kita lagi diskusi serius, malah gue bikin gak nyaman. Mel, itu udah termasuk catcalling. Walaupun online termasuk pelecehan verbal. Nah aja kali, kan gue cuma bercanda. Lagian emang kayak gitu kok kenyataannya. Dik, ini bukan soal cantik atau enggak. Ini soal sikap lo nggak bisa ngomong kayak gitu Amel. Apalagi sampai ngebuat Amel banyak. Jadi kita juga di sini semua buat ngomongin tugas, bukannya buat dilecehin. Mau lewat chat kek, mau ngomong kek, tetap aja kalau udah termasuk bikin Amel nggak nyaman, itu salah. Makasih ya guys. Tadinya gue mau quote aja tahu, gue bener-bener masih diremehin banget. Mel, jangan sedih, kita support lu kok. Dik, sekarang lo minta maaf Amel. Dan lo harus belajar batasan-batasan dalam bercanda. Ya guys, gue sorry ya, gue minta maaf. Itu salah. Ya gue maafin, tapi gue berharap lo harus berubah. Next time, let's create a safe space bareng-bareng ya guys. Gak ada tempat catcalling atau pelecehan di sini. Jadi lu jangan sampai gitu lagi ya Zik. Awas aja lu. Enggak, Semel enggak. Gue baru beli skin teh, gue mau langsung nyoba nih. Langsung mau nyoba. Wah, hyper sini gue gendong kalian ayo retri gue Kak. Retri Maret kok. Boleh login ayo, tapi juga kayak kemarin ya. Bentar ya, gue mau rokok dulu, asam ini mulut. Zik, serius? Bener aja lo. Itu nggak lihat tulisan di belakang lo, dilarang merokok. Masih aja nekat. Iya Zi, sumpah parah lo, asapnya kok kelihatan banget tuh. Lah, nyantai kali, kok cuma di Zoom doang, gak ganggu kalian tuh. Lah apaan sih, tetap aja lah, lu tuh lagi di tempat umum, lihat tuh belakang lo ada palangnya dilarang merokok, gimana sih, aturan tuh tetap aturan. Tahu, jujur ya, lihat lo ngerokok sambil ngobrol itu kayak bikin ilfil, tau gak? Lah, sabar dari amat sih, ini kan hidup gue, yang ngerokok juga gue, bukan lu pada. Hidup lo iya, tapi lo nggak sendirian. Ingat itu, ada orang lain di sekitar lo. Nah, asap rokok lo tuh berbahaya buat mereka, Kak. Jangan egois. Ya udah. Oke, gue yang salah. Maaf ya. Soalnya ya emang udah kebiasaan. Oke, clear ya. Sekarang balik lagi. Ini lo pada kok belum login sih? Gue udah nungguin gue udah di lobby. Kalau dilihat sekilas, mungkin masalah catcalling dan merokok sembarangan merupakan masalah kecil yang biasanya kita temukan di lingkungan kita sehari-hari dan yang nggak langsung kelihatan nyambung dengan tema kita, yaitu inisiatif mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran sosial melalui kolektivitas dan partisipasi kritis. Tapi sebenarnya itu ada kaitannya loh teman-teman. Memangnya apa sih hubungan antara inisiatif mahasiswa dengan catcalling dan merokok dalam menumbuhkan kesadaran sosial? Ternyata mahasiswa mempunyai peran penting terhadap masalah catcalling loh. Catcalling merupakan bentuk pelecehan verbal di ruang publik yang sering dianggap sepele atau bahkan dinormalisasikan sebagai pujian. Padahal, secara teori gender, catcalling termasuk dalam gender-based harassment yang menimbulkan rasa tidak aman, merendahkan martabat, serta memperkuat budaya patriarki. Kalau kamu sebagai mahasiswa membiarkannya, artinya kamu tidak peka dengan keadaan sosial. Nah, dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agent of change yang memiliki 3 aspek yang dapat dijelaskan melalui tema besar kita kali ini, yaitu inisiatif, kolektivitas, dan juga partisipasi kritis. Yang pertama, mahasiswa dituntut untuk berinisiatif menciptakan ruang aman atau safe space dan juga berani mengingatkan teman-temannya. Yang kedua, dalam kasus catcalling ini, mahasiswa harus saling menjaga satu sama lain dan berpartisipasi kritis untuk kebenaran. Contohnya, dengan membangun komunitas anti pelecehan, mengadakan forum diskusi lintas jurusan, hingga merancang kebijakan internal antar kampus. Dengan demikian, melalui inisiatif yang konsisten, kerja kolektif yang solid, dan partisipasi kritis yang berani, mahasiswa dapat berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran sosial generasi muda, khususnya terkait masalah catcalling. Nah, untuk permasalahan topik kedua, yaitu merokok sembarangan. Merokok sembarangan bukan cuma ngerugiin diri sendiri, tapi juga orang lain lewat asap rokok. Istilah lainnya perokok pasif.
Kalau mahasiswa tetap cuek, berarti kurang ada rasa tanggung jawab sosial. Bener banget nih teman-teman yang dibilang sama Livi tadi. Jadi mahasiswa itu bisa mulai dari hal yang sederhana. Misalnya itu kayak saling mengingatkan sesama teman, terus juga bisa bikin kampanye hidup sehat, atau kasih contoh kebiasaan yang baik. Dari situ kita sadar bahwa kesehatan itu bukan cuman urusan pribadi loh, tapi juga tanggung jawab bareng-bareng. Jadi kelihatan juga nih nilai kebersamaannya, saling jaga kesehatan, dan partisipasi kritis yang nggak pasif tapi ikut ngingetin dan ngajak orang lain untuk hidup sehat. Nah teman-teman, betul banget tuh dari video edukatif sebelumnya udah jelas banget nih kalau inisiatif mahasiswa itu punya peran penting dalam membangun kesadaran sosial, dimana catcalling yang sering kita anggap sepele ternyata itu merupakan bentuk tindakan merendahkan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Begitu pula dengan merokok sembarangan, bukan cuma untuk merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang-orang di sekitar. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai rasa inisiatif, berani bersuara lewat partisipasi kritis, dan juga bergerak bareng melalui kolektivitas. Yuk kita mulai dari hal kecil seperti stop menormalisasikan catcalling dan juga perokok pasif. Karena dari hal kecil ini kita bisa membuat dan menciptakan lingkungan yang aman dan juga sehat dari mahasiswa untuk perubahan.